Kemenangan selalu menjadi tolok ukur klub besar di Eropa. Namun, musim 2024 hingga 2025 menghadirkan sebuah kejutan besar di jagat sepak bola. 5 klub raksasa Eropa yang biasanya mendominasi panggung kompetisi, kini justru mengakhiri musim dengan tangan hampa. Bayangkan saja, klub-klub seperti Manchester City, Manchester United, dan Real Madrid, yang biasanya selalu bersaing memperebutkan gelar juara, justru gagal menorehkan prestasi apapun tahun ini. Mereka yang memiliki skuad bertabur bintang, basis penggemar global, serta sokongan dana yang tak ada habisnya, ternyata tidak mampu menaklukkan musim kompetisi yang semakin sengit. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini pertanda bahwa era dominasi mereka telah berakhir? Atau justru ini menjadi pemicu kebangkitan mereka di musim-musim mendatang? Dalam video kali ini, kita akan membahas secara mendalam 5 klub raksasa Eropa yang gagal meraih satupun gelar musim ini. Kita akan mengulik apa yang salah dengan strategi mereka, apakah ada masalah internal di ruang ganti, dan bagaimana reaksi para penggemar yang tentu saja tidak puas dengan hasil akhir ini. Tetap bersama kami sampai akhir video, karena di sini kita akan mengupas tuntas semua faktor yang berperan, serta menebak masa depan kelima klub besar yang sedang goyah ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar dunia sepak bola. Selamat menyaksikan. 1. Real Madrid. Real Madrid, klub tersukses dalam sejarah sepak bola Eropa, harus menelan pil pahit musim 2024 hingga 2025. Sebuah musim yang menjadi mimpi buruk, bukan hanya karena kegagalan meraih satupun gelar, tetapi juga karena dominasi rival abadi mereka, Barcelona. Dalam satu musim, Barcelona menyapu bersih Piala Super Spanyol, Piala Raja, dan yang paling menyakitkan bagi Madridistas, La Liga. Sementara itu, perjalanan mereka di Liga Champions pun berakhir tragis. Harapan untuk meraih si kuping besar pupus setelah kalah telak dari Arsenal di babak knockout. Real Madrid, yang awalnya digadang-gadang bisa merebut treble, malah berubah menjadi tim yang tampak kebingungan dan kehilangan arah hanya dalam beberapa minggu. Kehadiran Kylian Mbappe yang seharusnya menjadi penyelamat justru memicu ketidakseimbangan di lini depan. Vinicius Junior yang biasanya mematikan di kotak penalti, kini tampil melempem. Jude Bellingham, yang menjadi bintang baru musim lalu, justru harus mundur lebih dalam ke lini tengah. Rodrigo pun seperti hilang di telan bumi. Kehilangan Toni Kroos di lini tengah semakin memperburuk keadaan. Lini pertahanan pun tampak ropos, kebobolan gol demi gol yang seharusnya bisa dicegah. Bahkan Carlo Ancelotti, pelatih yang pernah membawa mereka meraih banyak gelar, kehabisan akal dan akhirnya dipecat. Sebuah musim yang benar-benar tak terlupakan, tapi sayangnya, untuk semua alasan yang salah. 2. Manchester United. Manchester United mengalami musim yang benar-benar mengecewakan di 2024 hingga 2025. Gagal meraih trofi mungkin masih bisa diterima, tapi hampir terjerumus ke zona degradasi adalah mimpi buruk yang tak terbayangkan bagi klub sebesar ini. Meski sempat menembus final Liga Eropa, harapan mereka pupus setelah kalah dari Tottenham di Bilbao. Akibatnya, musim depan mereka bahkan tak bisa merasakan atmosfer sepak bola Eropa sama sekali. Old Trafford, yang biasanya menjadi benteng penuh harapan dan kebanggaan, kini berubah menjadi tempat berkabung setiap akhir pekan. Skuad yang gemuk dan penuh nama besar ternyata tidak memberikan solusi apapun. Sebaliknya, para pemain terlihat kebingungan di lapangan, tanpa arah yang jelas. Kritik tajam pun menghantam manajer Ruben Amorim, yang tampaknya juga kehabisan ide dan tenaga. Bahkan pemilik baru klub tidak berhasil menjadikan musim ini sebagai masa transisi yang produktif. Di balik semua itu, United juga menghadapi krisis finansial yang semakin dalam. Ruben Amorim sangat membutuhkan pemain baru di hampir semua posisi, kiper, bek, gelandang, dan penyerang. Sayangnya, dana yang terbatas membuat harapan untuk bangkit menjadi makin tipis. Dengan kondisi yang kacau ini, United harus benar-benar waspada. Jika tidak ada perbaikan signifikan, musim depan bisa menjadi mimpi buruk yang lebih dalam, terutama saat menghadapi klub-klub promosi yang penuh semangat dan motivasi. Sebuah babak kelam yang harus segera diakhiri. 3. Arsenal. Arsenal kembali menjadi sorotan, terutama setelah Tottenham Hotspur mematahkan paceklik gelar mereka musim ini. Sementara para penggemar Spurs kini bernafas lega, ejekan di media sosial langsung dialihkan kepada Arsenal yang lagi-lagi gagal mengangkat trofi. Di bawah asuhan Mikel Arteta, sebenarnya Arsenal menunjukkan kemajuan besar. Mereka finish di posisi kedua Liga Primer,
Sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa mereka masih menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Inggris. Ditambah lagi, The Gunners berhasil menembus semifinal Liga Champions, sebuah pencapaian yang sudah lama tak mereka raih. Namun, semua pencapaian tersebut terasa hampa karena satu fakta yang tak bisa diabaikan. Sudah 5 tahun berlalu sejak Arsenal terakhir kali mengangkat trofi. Padahal, klub ini telah berinvestasi besar di bursa transfer dan jelas menunjukkan perkembangan positif di bawah kepemimpinan Arteta. Cedera pemain-pemain kunci memang menjadi tantangan berat musim ini. Tapi musim depan, alasan seperti itu tak lagi bisa diterima. Para fans dan manajemen klub tahu betul, saatnya Arsenal membayar semua janji dan kerja keras mereka dengan trofi, entah itu di level domestik maupun Eropa. Musim depan akan menjadi ujian sejati bagi Arteta dan anak asuhnya. Apakah mereka akhirnya mampu mengakhiri puasa gelar dan membungkam semua ejekan? Atau justru Arsenal kembali menjadi bulan-bulanan media sosial? Kita tunggu saja. 4. Juventus. Juventus mengalami musim yang penuh gejolak di 2024 hingga 2025. Keputusan untuk memecat Thiago Motta pada bulan Maret menjadi puncak dari situasi yang semakin memburuk. Kekalahan telak dari Atalanta dan Fiorentina menjadi tanda bahwa masa kepemimpinan Motta sudah tak bisa dipertahankan. Padahal, ex-pelatih Bologna itu datang dengan ekspektasi besar setelah sukses membawa tim lamanya finish di posisi kelima Serie A. Ia mencoba membawa semangat sepak bola progresif ke Juventus dan berharap bisa memanfaatkan skuad muda yang menjanjikan. Namun, pada akhirnya, taktiknya tidak pernah benar-benar cocok dengan karakter tim. Hasil buruk pun berdatangan satu demi satu, membuat Juventus terpuruk. Setelah Motta hengkang, Igor Tudor ditunjuk sebagai pelatih interim. Meskipun ada secercah harapan untuk lolos ke Liga Champions musim depan, Juventus tetap tidak stabil. Masalah di lini depan, yang menjadi momok utama sepanjang musim, tidak kunjung terselesaikan. Di luar lapangan, Juventus juga menghadapi banyak masalah. Mereka belum menemukan sponsor utama untuk kaos mereka, dan ada pertanyaan besar tentang perekrutan pemain yang dilakukan Direktur Olahraga Cristiano Giuntoli. Tekanan publik semakin besar, dan Juventus tampaknya masih mencari arah yang tepat. Setelah memenangi Coppa Italia musim 2023 hingga 2024, musim ini Juventus malah mengakhiri tahun tanpa gelar. Serie A pun belum mereka sentuh lagi sejak 2019 hingga 2020. Sebuah sinyal bahwa raksasa Italia ini benar-benar membutuhkan revolusi besar-besaran. 5. Manchester City. Manchester City, sang penguasa sepak bola Inggris dalam beberapa tahun terakhir, justru menjalani musim 2024 hingga 2025 dengan catatan mengejutkan, nihil trofi. Klub yang biasa menimbun gelar seperti rutinitas harian ini kini terpaksa menerima kenyataan pahit. Piala FA sempat menjadi peluang terbaik Pep Guardiola untuk menghindari musim tanpa gelar. Banyak yang yakin City akan kembali meraih trofi itu, tetapi mereka justru tersingkir secara mengejutkan oleh Crystal Palace dengan skor tipis 1-0. Hasil yang benar-benar membuat banyak orang terkejut. Namun, momen yang benar-benar menjadi titik balik bagi City adalah cedera Rodri pada akhir Oktober. Hilangnya gelandang jangkar andalan mereka membuat City kehilangan kendali permainan di banyak laga. Lini pertahanan yang biasanya solid pun mulai retak, dan meskipun keruntuhan total tak langsung terlihat, tanda-tanda awalnya sudah muncul sejak saat itu. Selain itu, beban mental dari 115 dakwaan financial fair play di Liga Primer juga menjadi bayangan gelap yang tak bisa diabaikan. Bahkan sosok Pep Guardiola yang biasanya tenang dan penuh rencana pun tampak mulai kesulitan menyembunyikan retaknya tim ini. Meski begitu, City masih punya beberapa pemain kelas dunia yang bisa mengembalikan mereka ke puncak. Musim tanpa gelar ini pasti menyakitkan bagi klub sebesar mereka, tetapi banyak yang percaya bahwa ini hanya sementara. Kita tunggu saja bagaimana City bangkit dan kembali menuntut sejarah di musim berikutnya. Musim 2024 hingga 2025 menjadi musim yang sungguh mengejutkan bagi beberapa raksasa Eropa. Real Madrid yang terbiasa mendominasi di Spanyol harus rela melihat rival abadinya, Barcelona, berpesta. Manchester United terpuruk begitu dalam, bahkan hampir terjerumus ke zona degradasi. Arsenal yang sempat memberi harapan, masih saja gagal mematahkan kutukan tanpa trofi. Juventus pun gagal menampilkan karakter yang selama ini membuat mereka disegani, meski berganti pelatih. Dan Manchester City, sang penguasa sepak bola Inggris, juga harus menelan pil pahit musim ini. Apa yang kita lihat dari semua ini adalah pengingat bahwa sepak bola selalu punya jalan cerita yang tak terduga. Dominasi bukan jaminan kesuksesan abadi,
dan setiap klub besar selalu punya momen rapuh. Namun, di balik semua kegagalan ini, tersimpan potensi kebangkitan yang menunggu untuk diledakkan. Akan sangat menarik untuk kita lihat bagaimana klub-klub ini merespons musim buruk ini. Apakah mereka akan berbenah dan kembali merebut tahta, atau justru makin terpuruk? Kita semua tahu, dunia sepak bola tidak pernah tidur. Jadi, jangan lupa untuk terus ikuti channel Raftel Sport. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi sekarang juga. Karena kami akan terus menghadirkan berita, analisis, dan cerita-cerita menarik lainnya seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam olahraga.